Chhatrapati. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Chhatrapati. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini diperankan oleh tetangga Mimin, siapa lagi kalau bukan si Macho Prabhas. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mencari ibu tirinya selama 12 tahun lamanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana terlihat sebuah kampung berdiri di pesisir pantai Sri Lanka. Diketahui, kampung itu dihuni oleh sekelompok imigran gelap dari India. Suatu malam terdengar seorang ibu menceritakan sebuah kisah kepada dua anaknya, yaitu kisah Chhatrapati, seorang yang rela hidup untuk masyarakat. Ibu itu bernama Parpati. Anaknya bernama Shivaji dan Ashok. Diketahui, Shivaji adalah anak tiri Parpati, tapi Parpati menunjukkan kasih sayang yang sama untuk mereka berdua. Begitupun Shivaji, walaupun dia tahu Parpati adalah ibu tirinya, tapi dia sangat sayang sekali kepadanya. Hingga dia berkata jika suatu saat nanti dia akan membuatkan istana untuknya dan menjadikan ibunya permaisuri. Hal ini tidak disukai oleh Ashok yang adalah anak kandungnya. Apalagi ketika Parpati memberikan kalung buatannya, Ashok marah. Parpati menasehati Ashok, kemudian memeluk mereka sambil berkata jika dia ingin melihat mereka hidup akur. Suatu hari, Shivaji memberikan mangga kembar kepada ibunya, karena dia tahu ibunya sangat menyukai mangga tersebut. Parpati yang senang menanyakan dari mana dia mendapatkan mangga itu. Dari kejauhan, Ashok menjawab jika Shivaji mencurinya. Shivaji berkata jika dia tak mencurinya, tapi Parpati tak percaya dan meminta Shivaji bersumpah. Dia diam saja, yang membuat Parpati kesal dan memukulinya. Di malam hari, Parpati cemas karena Shivaji belum pulang. Saat itu, pemilik mangga yang bernama Satana lewat di depan rumahnya. Parpati meminta maaf kalau Shivaji telah lancang mencuri buahnya. Tapi Satana menjawab jika Shivaji tak mencurinya. Dia bekerja di ladangnya dan meminta diupah oleh mangga. Mendengar hal itu, Parpati merasa bersalah karena tak percaya kepada Shivaji. Dia mencari ke tepi pantai dan terlihat Shivaji bersedih. Parpati meminta maaf atas perlakuannya dan bertanya mengapa Shivaji tak mau bersumpah di saat dia memintanya. Shivaji menjawab, mau dia bersumpah atau tidak, dia akan berkata kebenaran. Parpati memeluknya dan mengajaknya pulang. Tapi Shivaji tak mau, dia hanya ingin tidur di pangkuan ibunya saat itu juga. Tak berapa lama, penduduk setempat mengusir para imigran gelap itu. Mereka membakar gubuk-gubuk yang berdiri di sana, yang menjadikan Shivaji dan Parpati terpisah. Shivaji dibawa ke perahu untuk melarikan diri. Parpati mencari-cari Shivaji. Saat itu, Ashok melihatnya. Tapi dia mengalihkan perhatian ibunya dan berkata jika Shivaji ikut terbakar di dalam gubuk itu. Parpati syok dan menangis menyangka Shivaji tewas terbakar. Saat itu, Shivaji yang sudah berlayar melihat ibunya yang menangis. Dia hendak turun, tapi mereka melarangnya. Kini Shivaji terpisah dengan ibu tirinya. Dia bersedih dan terlihat seorang anak bernama Bandra membagi makanannya. Sejak saat itulah mereka berdua berteman. Rombongan itu akhirnya mendarat di pelabuhan Vizag. Ternyata mereka dijual kepada seorang don bernama Bajirao yang berasal dari Bihar. Diketahui, dia menjalankan bisnis ilegal di pelabuhan Vizag. Dia ingin para rombongan itu menjadi budaknya untuk melancarkan bisnisnya. Semua rombongan diminta untuk menandatangani surat kosong. Saat itu, Satana tak mau menandatanganinya. Dia tahu Bajirao akan memperalat mereka dan memeras tenaganya. Bajirao yang kesal memerintahkan algojonya yang bernama Katraj untuk membunuh anak Satana, sekaligus menjadikannya pelajaran untuk mereka yang membangkang.
Bajirao menjelaskan pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Mereka disuruh mengirim barang-barang ilegalnya. Dia menegaskan, jika mereka tak boleh meninggalkan barangnya apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka akan dibunuhnya. Mulai saat itu, Shivaji dan yang lainnya terpaksa bekerja di bawah perintah Bajirao. Hari demi hari mereka bergelut dengan penduduk setempat dan juga polisi. Hingga 12 tahun pun berlalu dan Shivaji telah dewasa. Suatu hari, ada yang membajak perahunya. Dia dan teman-temannya hendak dibunuh dan diparabgen kepada ikan hiu. Tapi Shivaji yang jagoan berhasil menyelamatkan diri dari hiu tersebut. Dan dia membabat habis para pembajak itu. Kemudian dia menyelamatkan teman-temannya. Di antara lain, Badram, Ajay, dan yang lainnya. Mereka pulang dengan selamat dan tak ada barang selundupan Bajirao yang tertinggal. Setelah pekerjaan selesai, mereka pulang ke penampungan penduduk di bawah kuasa Bajirao. Mereka disambut adik perempuan Ajay. Walaupun tanpa ikatan darah, mereka yang ada di sana hidup seperti keluarga dan saling menyayangi. Seperti biasa, setelah pulang bekerja, mereka sering ngopi-ngopi di kedai Satana. Seorang anak bernama Suri bekerja paruh waktu menjadi pelayan di kedai itu untuk menghidupi ibunya yang buta bernama Laksmi. Sedangkan paruh waktu lagi, dia memijat kaki Katraj algojonya Bajirao. Shivaji bersedih melihat kebersamaan ibu dan anak itu sehingga mengingatkannya kepada sang ibu yang kini entah di mana. Tapi dia tak pernah menyerah. Dia selalu berusaha mencari ibunya dengan bolak-balik ke kantor pemerintahan, berharap mereka menemukan keberadaan ibunya. Suatu hari, di saat mereka gajian, Katraj menanyakan adik perempuan Ajay. Dia berkata jika saat ini adik Ajay sudah remaja dan dia ingin sekali mencicipinya. Hal itu membuat Shivaji naik pitam dan mengepalkan tangannya. Katraj menantangnya, tapi Badra menyuruh mereka pergi. Badra memarahi Shivaji karena sikapnya yang sok jagoan bisa membuat mereka terbunuh oleh Katraj. Dia tak mau kawan-kawannya mati sia-sia di tangan Katraj dan meminta mereka untuk mencari aman. Diketahui, Bajirao mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Seorang menteri bernama Appalanaidu dengan halus menentangnya. Karena Bajirao dianggap tak pantas untuk mengayomi masyarakat, apalagi Bajirao berasal dari Bihar, dan mereka tahu dia seorang mafia. Bajirao yang tak terima menampar Appalanaidu, yang membuat ketua menteri menasehatinya. Tapi Bajirao malah menampar ketua menteri, yang membuatnya marah dan memastikan jika Bajirao tak akan mendapatkan kursi. Bajirao mengadukan hal ini kepada saudaranya yang bernama Rasbihari. Dia yang tak terima kemudian membunuh ketua menteri. Hal ini membuat Appalanaidu ketakutan dan terpaksa menuruti keinginan Bajirao. Suatu hari, Shivaji mendatangi kantor imigrasi. Dia berharap ada kabar dari petugas di sana. Seorang pegawai bernama Nelu memberikan salinan data imigran yang pernah mereka catat. Dan akhirnya Shivaji menemukannya. Tapi saat ini mereka belum tahu di mana ibu Shivaji tinggal. Shivaji meminta foto ibunya kepada Nelu dan Nelu pun memberikannya. Tanpa sadar, Shivaji memegang tangan Nelu dan berterima kasih yang membuat Nelu jatuh cinta kepadanya. Suatu ketika, di saat adik Ajay pulang sekolah, dia dijahili oleh seorang pemuda. Dia turun dari bus dalam keadaan menangis dan mengadukannya kepada Ajay. Ajay dan teman-temannya marah dan mencari pemuda itu. Shivaji memeriksa satu persatu tangan mereka dan pemuda itu hendak kabur, tapi dia berhasil ditangkap. Mereka membawanya ke tukang cukur untuk menggunduli kepalanya. Tapi saat itu Shivaji baru sadar, dia kehilangan foto ibunya. Dia berusaha mencari-carinya, dan terlihat foto itu dipegang oleh pemuda tadi yang ternyata dia adalah Ashok, adik Shivaji. Dia berkata dengan pelan, jika ini bukan ibu Shivaji, melainkan ibunya seorang. Terlihat ibunya sedang memperingati hari kematian Shivaji yang selalu ia adakan tiap tahun. Ashok pulang dalam keadaan botak dan ibunya mempertanyakannya. Ashok menjawab jika dia bercukur untuk memperingati hari kematian sang kakak, karena dia sangat menghormatinya. Ternyata Ashok menyembunyikan kebenciannya di hadapan sang ibu. Ibunya menyuruh Ashok menghanyutkan kendi berisi air gangga ke laut agar arwah Shivaji tenang. Ashok kesal karena selama ini sang ibu tak pernah sedikit pun melupakan anak tirinya. Dia bersumpah akan membunuh ikatan kasih sayang di antara mereka. Dengan marah, Ashok pun membuang kendi itu ke tengah laut. Keesokan harinya, Nelu datang ke kampung Shivaji. Dia membawa surat untuk Laksmi, ibunya Suri. Diketahui, surat itu dari kakak Laksmi yang berada di Dubai. Kakak Laksmi ingin membawa Laksmi ke Dubai untuk mengobati matanya. Mereka sangat senang, tapi tidak dengan Laksmi.
Dia yakin jika Katraj tak akan mengizinkan mereka keluar dari sini. Shivaji berkata jika dia akan membuat Katraj setuju. Mereka datang menemui Katraj. Katraj berkata jika Suri pergi, siapa yang akan memijatnya? Shivaji menjawab jika dia akan menggantikan Suri. Shivaji maju dan memijat Katraj. Dia juga memijat tubuhnya. Akhirnya, Katraj memperbolehkan Suri dan Laksmi pergi. Dan hari pun berlalu. Suri sangat senang karena hari ini dia akan terbang ke Dubai. Penghuni di sana pun ikut senang, hingga Shivaji pun pergi ke pasar untuk membeli pakaian Suri. Tapi saat itu Katraj datang. Dia berkata jika Suri tak boleh pergi. Suri bertanya, mengapa begitu padahal kemarin dia setuju. Katraj menjawab, jika itu kemarin dan bukan sekarang. Suri memohon agar dia diperbolehkan pergi. Dia berjanji akan kembali dan melakukan tugasnya seperti biasa. Tapi Katraj memaksanya untuk ikut, yang membuat Suri kesal dan menggigit tangannya. Katraj marah, kemudian dia melempar Suri dengan besi. Terlihat Suri sekarat dan melarang mereka semua menolongnya. Dia mengancam akan membunuh siapa saja orang yang berani menyentuhnya. Semua orang di sana bersedih melihat keadaan Suri. Saat itu, ibunya memanggil-manggil Suri. Tak ada satupun yang bersuara, karena kasihan jika Laksmi mengetahuinya. Shivaji datang dari pasar dan melihat kerumunan. Dia mendekatinya dan melihat Suri sekarat. Dia hendak menolongnya, tapi Bandra menghalanginya. Dia mengatakan, jika Shivaji menolongnya, mereka semua akan mati. Shivaji murka dan berteriak kepada Bandram. Kemudian dia maju dan diikuti oleh Ajay dan kawan-kawannya. Saat akan menyentuh tubuh Suri, preman Katraj menghalanginya. Shivaji yang marah meremukkan kakinya hingga dia pengkor. Kemudian dia menghajar Katraj. Pertarungan mereka disaksikan Ashok saat itu. Di saat Shivaji terdesak, dia mencari-cari benda di sekitar, hingga dia menemukan kendi dan menaklukkannya kepada Katraj, yang akhirnya Katraj is dead dengan cara yang menyenangkan. Mendengar Shivaji membunuh Katraj, Appalanaidu memanggilnya. Dia meminta Shivaji bergabung di bawah naungannya. Shivaji menolak, karena dia tahu walaupun seorang menteri, Appalanaidu sama saja dengan Bajirao. Di sisi lain, Bajirao mengamuk di perkampungan Shivaji. Dia membawa paksa anak-anak kecil sebagai bentuk kemarahannya. Terlihat, Bandram ikut mendukung Bajirao dan membawa anak-anak itu. Tapi dia menyembunyikan sebagian anak di sana sebisa mungkin. Hal itu diketahui Bajirao, dan tanpa basa-basi, dia membunuh Bandram. Shivaji melihat Bandram sekarat. Dia menghampirinya dan menangisi keadaannya. Bandram tewas di pangkuan Shivaji. Shivaji murka dan membabat habis para penjahat itu. Dia juga membunuh Bajirao dengan brutal. Kemudian, Shivaji membawa mayat Bajirao ke kediaman Naidu. Shivaji mengamuk di sana dan berkata, jika mulai sekarang tak boleh ada yang menyentuh kawasannya, karena dialah yang akan memimpin warga di sana. Naidu yang melihatnya ketakutan dan berjanji akan mendukung apapun yang Shivaji lakukan. Shivaji keluar dan dia mengumumkan bahwa tak ada lagi yang akan menekan mereka, menjajah mereka, dan juga memerintah mereka. Kini mereka akan hidup layak dan tenang di bawah naungannya. Mereka tak boleh takut lagi kepada siapapun. Santana berterima kasih kepada Shivaji dan berkata jika dia bukanlah Shivaji, melainkan Chhatrapati yang melindungi orang di sekelilingnya. Kemudian mereka mengagung-agungkannya. Di tengah kerumunan, Ashok menyaksikannya yang membuat dia semakin membenci Shivaji. Sekarang, Shivaji dijuluki Chhatrapati. Dia menjadi bos dan mengendalikan seluruh bisnis di pelabuhan. Kini dia menjalankan semua bisnisnya dengan legal dan sah. Dia juga mengumpulkan semua barang-barang selundupan milik Bajirao untuk dimusnahkan. Tapi saat itu, Rasbihari datang. Dia marah karena Shivaji sudah berani menghabisi adiknya. Dia datang ke sana untuk mengambil semua milik Bajirao. Tapi tanpa banyak kata, Shivaji mengeluarkan bom dan melemparkannya ke kumpulan barang-barang Bajirao. Bihari melohok karena keberanian Shivaji. Di kediamannya, Parpati selalu mendoakan Shivaji. Ashok yang melihatnya semakin membenci Shivaji dan berencana menghabisinya. Dia kemudian bekerja sama dengan Bihari. Saat itu, Ashok mendatangi adik Ajay. Dia memegang tangannya yang membuat mereka marah dan menghajarnya.
Dia berkata, jika bunuhlah dia sekarang juga karena dia tak ingin hidup lagi. Dia kemari hanya untuk meminta maaf sebelum kematiannya. Dia berkata, kalau ibunya meninggal karena perbuatannya yang memalukan. Shivaji yang mendengarnya tak menyangka jika perlakuannya akan menyebabkan ibunya meninggal. Dia merasa bersalah dan dia pun meminta maaf. Ashok mengenalkan dirinya dengan nama Akash dan Shivaji pun memberinya pekerjaan. Beberapa hari kemudian, Ashok mengatakan jika dia tahu keberadaan ibu Shivaji. Shivaji senang dan segera menuju ke alamat yang dimaksud. Tapi di tengah perjalanan, dia diserang anak buah Bihari. Mereka menembaki Shivaji, tapi Shivaji berhasil mengalahkan mereka semua. Ashok terlihat senang dan menghubungi salah satu dari mereka. Dia menanyakan kabar Shivaji, tapi saat itu Shivaji yang menjawab teleponnya dan berkata Chhatrapati masih hidup. Chhatrapati. Mengetahui Akash di balik semua ini, Shivaji bergegas menemuinya. Dan saat itulah dia mengatakan yang sebenarnya, jika dia adalah Ashok. Shivaji yang mendengarnya menangis, karena adiknya yang selama ini dicarinya ada di depan matanya. Tapi Ashok menolak disebut adik. Walaupun ayahnya sama, tapi ibunya berbeda. Dia mengatakan jika dia membenci Shivaji sejak saat kecil, karena ibunya lebih menyayangi Shivaji. Hingga dia pun mengatakan kepada ibunya jika Shivaji telah mati terbakar. Shivaji menangis dan menanyakan keadaan ibunya. Dia berkata jika Ashok boleh melakukan apapun yang dia mau, asal pertemukan dia dengan sang ibu. Ashok menjawab itu tidak mungkin, karena sekarang Ashok akan membuat ibunya membenci Shivaji. Kemudian Ashok menghubungi ibunya. Dia berkata jika dia menyaksikan seseorang bernama Chhatrapati membunuh seorang gadis, dia takut akan membunuhnya. Dia kemudian berteriak seolah-olah didekati Chhatrapati, dan dia pun menembak dirinya sendiri. Dalam keadaan sekarat, dia mengatakan jika sekarang ibunya akan membencinya. Dia mengancam jika ibunya tahu kelicikan Ashok, dipastikan ibunya akan syok. Shivaji segera melarikan Ashok ke rumah sakit. Dia berada di sana menunggu ibunya datang. Saat itu Parpati datang. Shivaji yang merindukannya hanya bisa bersedih tanpa bisa memeluknya. Parpati melihat keadaan Ashok dan dia pun menangis. Seseorang menunjukkan kepada Parpati jika dialah Chhatrapati. Parpati memarahinya tanpa tahu dialah Shivaji, anak yang dianggapnya telah tiada. Dia berkata jika nama Chhatrapati tak cocok untuk seorang pembunuh sepertinya. Shivaji tak mengatakan sepatah kata pun karena ingat perkataan Ashok jika ibunya akan syok jika tahu adiknya yang menyebabkan ini semua. Dia hanya bisa menangis dan menahan kerinduannya. Setelah beberapa hari mengintai, kini Shivaji tahu ibunya hidup susah dan bertahan hidup mengandalkan pesanan makanan. Dia juga melihat ibunya dimarahi karena pesanannya tak beres. Ibunya yang kelelahan pingsan saat itu. Dan Shivaji dengan penuh semangat membereskan pesanan tersebut sambil mengingat kebersamaan mereka dahulu. Setelah beres, dia menyuruh Nelu mengakui jika dirinya lah yang membantunya. Shivaji tak akan membiarkan lagi ibunya hidup menderita. Tapi bagaimana dia melakukannya, sedangkan Ashok tak mungkin menerima bantuannya. Akhirnya, dia berencana untuk memberikan usaha kepada Ashok tanpa diketahui mereka. Dia dan teman-temannya mendatangi pegawai pemerintah. Mereka meminta agar petugas tersebut menandatangani proyek jembatan yang akan diberikan kepada Ashok. Awalnya petugas itu menolak, tapi setelah melihat Shivaji, dia ketakutan dan menurutinya. Agar tak dicurigai, Shivaji menyuruh Appalanaidu melakukan serah terima proyek tersebut. Ashok bingung, mengapa seorang menteri mempercayakan proyek besar ini kepada seorang amatiran. Naidu menjawab jika ini bentuk kepercayaannya terhadap Ashok yang sudah berani melawan Shivaji. Mendengar hal itu, Ashok bersemangat karena kebenciannya didukung oleh Naidu. Naidu berhasil meyakinkan Ashok atas perintah Shivaji dan dia pun pergi. Shivaji berharap kehidupan ibunya menjadi layak dan janjinya membuatkan istana terpenuhi. Benar saja, beberapa bulan kemudian Ashok menjadi kaya raya. Dia mendatangi Shivaji untuk mengundangnya menghadiri peresmian rumah barunya. Shivaji bersemangat datang karena ingin melihat kebahagiaan sang ibu karena mendapatkan rumah baru. Tapi Ashok menghalanginya. Dia tak mengizinkan Shivaji masuk, apalagi menerima hadiah yang dibeli dengan uang haram. Dia mengingatkan janji Shivaji dulu yang akan membuatkan istana untuk ibunya. Tapi kini Ashoklah yang membangunnya dengan uangnya sendiri. Ashok mengusir Shivaji, tapi di saat mereka akan pulang, terdengar ibunya berkata
jika mereka harus hati-hati memasang foto anak kesayangannya. Shivaji yang melihatnya bahagia karena sang ibu masih menyayanginya. Ashok diminta memberikan hormat kepada foto sang kakak dan dia tak bisa menolak. Karena di hadapan ibunya, dia pura-pura menyayangi Shivaji. Hal ini membuat Shivaji tersenyum bahagia. Kini Bihari tahu kelemahan Shivaji adalah Parvati. Dia mendatangi Shivaji dan dia mengatakan jika dia memasang bom di kuil Kali yang akan didatangi ibunya. Mendengar hal itu, Shivaji bergegas menuju kuil itu. Tapi setelah sampai, Bihari menghubunginya lagi. Jika dia salah menyebut kuil, dia mengarahkan Shivaji ke kuil yang lain. Bihari mempermainkan kepanikan Shivaji hingga setelah beberapa kuil didatangi, dia menemukan ibunya. Tapi saat itu, Bihari ada di sana. Dia hendak menembaknya, tapi Ashok ada di belakangnya. Ashok mengenalkan Bihari kepada ibunya dan mengatakan jika Biharilah yang selama ini memberikan tender-tender kepadanya. Dia menambahkan jika Bihari bukan hanya partner, tapi seorang kakak baginya. Mendengar hal itu, Shivaji leles tak berdaya. Bihari senang karena bisa mempermainkan mental Shivaji. Shivaji mendatangi Ashok dan memintanya untuk menjauhi Bihari karena Bihari orang jahat. Ashok malah mentertawakannya dan tak percaya omongannya. Shivaji menambahkan jika Bihari akan menjadikan ibunya umpan agar Ashok menurut kepadanya. Ashok berkata jika biarkan ibunya terbunuh, toh itu bukan ibunya Shivaji. Mendengar hal itu, Shivaji marah dan membabuk Ashok. Dia memperingatkan jika Ashok boleh bersandiwara sesuka hati selagi ibunya bahagia. Tapi jika ada apa-apa kepada ibunya, dia tak akan memaafkannya. Kemudian, dia dibawa ke rumahnya untuk diamankan. Shivaji juga membawa ibunya. Ibunya bertanya apa yang menyebabkan dia membawanya ke sana. Jika dia menginginkan kekayaan Ashok, maka ambillah. Tapi jangan ambil kebahagiaannya. Dulu dia pernah kehilangan satu anaknya, dan kini dia tak ingin mengalaminya lagi. Ibunya pun sampai berlutut di kaki Shivaji yang membuatnya bersedih. Seharian di sana ibunya tak mau makan. Shivaji bingung apa yang harus dia lakukan, yang akhirnya Nelu masuk ke kamar Parvati. Parvati mengingat jika Nelu gadis yang pernah membantunya. Dia bertanya, mengapa Nelu ada di sini? Nelu menjawab jika dia pun diculik Chatrapati. Nelu mengeluh perutnya kelaparan dan Parvati menawarkan makanannya. Nelu tak mau karena takut diracun. Parvati meyakinkan jika makanan ini aman, tapi Nelu meminta Parvati memakannya duluan, dengan begitu dia akan percaya. Akhirnya, Parvati mau makan, dan mereka makan bersama. Shivaji berterima kasih kepada Nelu karena mau membujuk ibunya. Di siang hari, ada yang naik ke loteng rumah Shivaji, dan dia membawa bom di tubuhnya. Teman-teman Shivaji mengepungnya saat itu. Padahal, itu pengalihan untuk membawa kabur Ashok dan Parvati, dan ternyata Biharilah yang membawanya. Kemudian mereka dibawa ke sebuah pabrik untuk diamankan. Ashok berterima kasih kepada Bihari yang sudah menolongnya. Bihari berencana untuk membunuh Shivaji dengan umpan. Ashok setuju dengan itu dan bertanya siapa yang akan dijadikan umpan. Lalu Bihari memukulnya dan berkata jika Ashoklah yang akan menjadi umpan. Ashok tak menyangka jika Bihari tega melakukan ini kepadanya, padahal dia sudah menganggapnya sebagai saudara. Bihari menjawab jika dia sengaja mendekati Ashok untuk menjebak Shivaji. Dia menambahkan jika selama ini yang memberikan proyek-proyek besar adalah Shivaji. Mendengar hal itu, Ashok terkejut. Ashok kemudian digantung dan Shivaji saat itu datang. Dia menyelamatkan Ashok dan berjibaku dengan anak buah Bihari. Ashok sadar apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Dia tak menyangka Shivaji masih mau menolongnya setelah apa yang ia sudah lakukan kepadanya. Di saat Bihari akan melempar mesin kepada Shivaji, Ashok menghalanginya dan dia terluka. Parvati mendengar jeritan Ashok dan dia keluar dari persembunyiannya. Dia melihat Ashok terkapar. Dia menyangka kalau Chatrapatilah yang melukainya. Dia melihat pistol di sana dan menembakkannya kepada Shivaji. Saat itu, kalung yang disembunyikannya muncul. Parvati yang melihatnya menghampirinya dan bertanya, dari mana dia mendapatkan kalung ini? Dia menuduhnya mencuri dan memintanya bersumpah. Tapi Shivaji mengatakan bersumpah atau tidak, dia akan mengatakan kebenaran. Mendengar kalimat itu, Parvati mengingat anaknya. Dia tahu orang yang ada di hadapannya adalah anak tirinya yang ia sayangi. Dia menangis dan meminta maaf karena telah menembaknya. Shivaji meminta ibunya berhenti menangis, tapi ibunya tetap merasa bersalah. Dia meminta Shivaji bangkit, tapi Shivaji tak kuat lagi. Dia meminta tidur di pangkuan ibunya saat itu juga.
Ibunya mengusapi rambutnya dan menangisinya. Tapi tiba-tiba Bihari datang dan memukuli Shivaji. Shivaji tak melawan karena terluka parah. Bihari memintanya bangun, tapi Shivaji tak mampu. Bihari ingin menguji kekuatan Shivaji dengan memukul ibunya. Saat itu, Shivaji bangkit dan melayangkan pukulannya kepada anak buah Bihari. Bihari pun dipukuli tanpa ampun oleh Shivaji. Dan dia memasukkan tubuh Bihari ke dalam mesin pembakaran. Dan 3 bulan pun berlalu. Terlihat mereka hidup bersama. Asok pun menerima Shivaji sebagai kakaknya. Tak ada lagi kebencian di hati Asok. Saat itu, mereka berencana untuk mendatangi calon mempelai wanita yang membuat Nelu salah paham. Padahal wanita itu untuk dijodohkan dengan Asok. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Chhatrapati. Like jika suka ya, bye-bye.